Saya percaya Samuel bertumbuh menjadi pribadi yang sangat tulus karena kedekatannya dengan realita Tuhan. Saya mendapati bahwa hati yang tulus hanya akan kita dapati ketika kita ada di dalam hadirat-Nya. Karena kedagingan, kekerasan hati, kemanusiawian tidak akan bertahan ketika terus-menerus berinteraksi dengan realitanya. Di bawah ketidakakuratan Imam Eli, Samuel belajar memiliki roh penundukan diri dan ketulusan. Memiliki sikap hati yang sangat respek pada pemimpin walaupun hidup tidak akurat dan tetap mengikuti arahannya. Memiliki sikap hati yang akurat sebagai orang yang dicurhati Tuhan tentang ketidakakuratan Imam Eli. Samuel tidak menunjukkan ketidakrespekan sedikit pun juga. Saya percaya kehidupan Samuel sebagai nazir Allah, hidup dalam kematian daging, memikul salib, mengkhususkan diri hidup hanya bagi Tuhan, membawa hidupnya tetap ada di jalan Tuhan. Saya melihat bagaimana Samuel sebenarnya secara aktif menjaga hatinya tetap tahir dan bersih dengan menjalani kehidupan sebagai nazir Allah, sehingga hidupnya tetap ada di jalan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan saya untuk membandingkannya dengan kehidupan Simson, yang sesungguhnya sudah dipilih untuk hidup sebagai nazir Allah. Bahkan keperkasaan Tuhan dinyatakan melalui hidupnya. Tetapi ia tidak menjagai kehidupannya yang sudah dipilih Tuhan tersebut. Sehingga ia mengambil keputusan yang salah karena mulai ada keinginan-keinginan lain selain mengerjakan rencana Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarlah hati yang terus tertuju hanya kepada Tuhan ada di dalam kehidupanku. Roh Kudus, jagai aku, agar aku selalu hidup di jalan Tuhan. Saat ini aku kembali dedikasikan hidupku untuk dikhususkan hanya bagi Tuhan. Karena aku hanya menginginkan Tuhan. Aku tidak izinkan ada attachment dengan dunia, ataupun mamon, atau bahkan dengan diriku sendiri. Biarlah hanya ada cinta akan Tuhan, firman-Nya dan rencananya. Tidak ada keinginan yang lain. Samuel telah membangun integritas hidupnya bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. 1 Samuel 12 ayat 1-5. Membaca kitab 1 Samuel 12 ayat yang ke-20, ayat 23 dan ayat 24. Ketika membaca ayat-ayat ini, ada gelora api Roh Kudus yang membesar dalam hati saya. Saya dapat merasakan hati Samuel terhadap bangsa Israel, sesebal-sebalnya Samuel. Tetapi tetap saja ia menasihati, bahkan menghardik bangsa Israel dengan penuh ketulusan. Sama seperti Tuhan, ia tegas, berotoritas, tetapi penuh kasih terhadap orang Israel yang sudah jelas-jelas berdosa di hadapan Tuhan. Ia bahkan berketetapan untuk tetap akan mengajarkan kepada mereka jalan yang baik dan lurus. Ia tetap menyampaikan kepada bangsa Israel bagaimana Tuhan ingin memakai kehidupan Israel menjadi besar. Ia tetap memotivasi mereka untuk terus mengikuti Tuhan, beribadah kepadanya dengan segenap hati. Oh, saya berdoa, biarlah terbangun kualitas hati yang sama dalam hidupku, melihat dan menyikapi segala bentuk ketidakakuratan dengan keakuratan. Saya mau terus bertumbuh dalam ketekunan seperti Samuel, dengan terus berasosiasi dengan firman setiap saat, memperkatakan firman, mengimajinasikan firman, dan membawa diri saya semakin menyatu dengan firman. Sebagai hamba kebenaran, saya memberi diri saya untuk mentaati setiap firman Sang Raja dengan sepenuh hati, dan menerima setiap firman sebagai jati diri saya yang baru. No longer I, but Christ. Membaca kisah hidup Samuel, saya melihat bagaimana Samuel hidup benar-benar sebagai representasi kerajaan sorga. Tidak saya dapati kisah hidupnya sedang mengurusi hidupnya sendiri. Seluruh hidupnya hanya untuk mengerjakan rencana Tuhan, mengurusi umat pilihan Tuhan, menyatakan suara Tuhan dan mengeksekusi setiap firman-Nya. Saya percaya bahwa bangsa-bangsa bukan hanya tidak akan mengalami kesunyian rohani lagi, tapi justru akan hidup dalam kekuatan karena pengayoman tangan Tuhan sendiri. Sebagaimana seumur hidup Samuel, tangan Tuhan melawan musuh-musuh bangsa Israel. Saya percaya
Tuhan berkehendak membangkitkan kita seperti Samuel bagi bangsa ini. Selama Samuel hidup, bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak terkalahkan. Tidak ada bangsa lain yang bisa menguasai Israel. 1 Samuel 7 ayat 17. Wow, saya percaya ketika kita sebagai gerejanya hidup hanya untuk kerajaan sorga, tidak lagi sibuk dengan urusan hidup sendiri, Ia akan membangkitkan kita untuk memerintah dan menjadi representasinya bagi bangsa-bangsa. Sebagai gereja Tuhan, Ia memperbolehkan kita untuk meminta bangsa-bangsa menjadi milik pusaka kita. Dan Tuhan pasti memberi kita atau gerejanya kuasa untuk memerintah atas semua bangsa. Mazmur 2 ayat 6-9, Wahyu 2 ayat 26-27. Dan bersamanya, gereja akan menghancurkan kuasa neraka atas bangsa-bangsa. Saya percaya ini saatnya bangkit gereja yang memerintah, bangkit generasi yang menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Terjadilah di dalam nama Yesus.